Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 21 September tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua kekasih, semua kita adalah kekasih-kekasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati, penyertaan yang sempurna menyertai kita bersama. Sebelum kita beraktivitas pagi ini, marilah Bapak Ibu bersama saya pagi datang kepada Yesus. Kita datang menyembah kepada Tuhan. Tuhan, jaga lindungi hidupku. Hantar selalu kami berada di dalam kasih karunia Tuhan. Sebab dunia begitu gelap. Dunia banyak tantangan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Dunia penuh dengan pergumulan. Dunia penuh dengan hal yang tidak jelas Tuhan. Tapi mohon pimpinan Tuhan akan menyertai. Oh haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan jawab setiap doa kita. Renungan firman Tuhan pagi ini dengan tema selesai membangun kembali. Jadi banyak tantangan, perjuangan, banyak godaan. Kemarin kau sampaikan firman Tuhan, rumah Tuhan sempat terhenti, tidak bisa dibangun karena banyak hambatan, banyak rintangan, banyak iblis yang mencegah. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah menang atas maut. Tuhan menang atas segala-galanya. Dan saya mau menyanyikan sebuah pujian. Tuhan jaga, Tuhan entar. Pertolongan kita datang dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di segenap hidup terus serta. Tuhan tolong selamanya. Amin. Haleluya. Kulihat gunung permai jauh, sanalah penolongku, yaitu Yesus Tuhanku, yang jadikan alam genap. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah, di segenap hidup terus serta. Tuhan tolong selamanya. Amin. Haleluya. Kulihat gunung permai jauh, sanalah penolongku. Tuhan Yesus tak pernah tinggalkan kita. Dia lindungi ku selalu. Haleluya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah, di segenap hidup terus serta. Tuhan tolong selamanya. Amin. Haleluya. Dialah sumber kekuatanku, anasta siksakanku. Kejahatan Dia jauhkan, hidup senang selamanya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah, di segenap hidup terus serta. Tuhan tolong selamanya. Oh Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah, di segenap hidup terus serta. Tuhan tolong selamanya. Dalam Mazmur 121 ayat 1, 2, 5, 6. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah
menjagamu. Tuhanlah naunganmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan tolong selamanya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah, di setiap hidup terus serta. Tuhan tolong selamanya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan hanya bagi Engkau. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Sucikan mulut kami, pikiran kami, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah Bapa semua dosaku, kilaf salahku Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhanku Yesus, Tuhan juru selamatku. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sebentar akan mendengarkan membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba memanakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Sebab Dia sungguh baik. Dia sangat cinta kita semua. Walaupun banyak tantangan, hidup penuh dengan godaan, hidup penuh dengan pergumulan, hidup tidak semudah yang kita bayangkan. Bukan seperti teori yang seenaknya, tapi dalam faktanya banyak hal yang tidak kehendaki terjadi hal yang buruk. Inilah keadaan dunia. Dunia penuh dengan duka cita, dan janji Tuhan memang dunia akan lenyap, tapi hanya bagi orang yang setia kepada Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Kata firman Tuhan tadi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kita tidur tadi malam, tetapi Tuhan tidak pernah tidur, saudara. Bahkan janji Tuhan, Tuhan akan perintahkan malaikat-malaikat Tuhan, akan Tuhan jaga, lindungi kita. Maka pentingnya kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Hubungan cinta kasih kita kekal, kekal, kekal. Karena Yesus cinta kita semua. Amin. Mari kita mau kembali kepada Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena janji Tuhan tadi, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah janji firman Tuhan. Tema firman Tuhan renungan pagi ini selesai membangun kembali
Karena kata-kata itu ada di dalam Alkitab yang akan kita baca sebentar. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Nehemia. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara semua bisa bernafas, sehat, saya senantiasa sehat, Bapak Ibu semua sehat. Menjadi doa saya selalu menyertai Bapak Ibu semua, saudaraku semua sehat di dalam pembelian yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mau baca kitab Nehemia pasal 6 ayat 1 sampai 19 dengan tema selesai membangun kembali ada di dalam Alkitab. Mari saya mau baca di ayat 1. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kau pasang pintunya. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Uhul Unu. Tapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama, untuk kelima kalinya Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gazimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak. Dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, hal seperti yang tersebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mahetabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi, karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Ya laku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak pun tindakan Nabia, Noajah dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Amin. Pada masa itu pula, para pemuda Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu Sekanya bin Arah, sedang Yohanan anaknya mengambil anak Musulam bin Herea sebagai istri. Ayat 19 yang terakhir. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku, dan segala perkataanku terus dibebarkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, kitab Nehemia pasal 6 ayat 1 sampai 19. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya semua diberkati Tuhan. Amin. Karena puji Tuhan, kita sudah dapat selesaikan baca Nehemia pasal 6. Besok atas rahmat anugerah Tuhan, kita lanjutkan pasal yang ke-7. Ya, pasal 7 ini
Cukup panjang, Boy. Ada 73 ayat. Tetap kita lakukan. Panjang atau pendek. Tidak masalah. Yang penting sesuai dengan tema firman Tuhan pagi ini. Selesai membangun kembali. Selesaikan tugas kita. Tuhan ciptakan kita dunia mengemban suatu tugas, saudara. Memang tidak mudah. Seperti membangun tembok Yerusalem. Membangun bait Allah. Memang kalau untuk Tuhan. Hidup untuk sukses. Hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Hidup melangkah di dalam kebenaran. Itu banyak rintangan, saudara. Banyak hambatan. Banyak godaan. Banyak tantangan. Banyak rintangan. Banyak kejahatan. Banyak fitnah, saudara. Banyak hal niatnya dari orang yang mencelakakan kita. Seperti contoh, saudara. Nehemia mengalami banyak rintangan. Membangun komitmen, membangun kembali tembok Yerusalem. Padahal kata-kata tadi, tema firman Tuhan pagi ini, saya ambil di ayat yang 1. Telah selesai membangun kembali. Arti membangun rumah Tuhan. Menyelesaikan tugas untuk Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, Bapak Ibu. Jangan pernah Tuhan itu taruh nomor 2, nomor 3. Justru kita akan gagal total. Kita mati binasa. Tapi kalau kita utamakan Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan yang membangun. Tuhan yang membantu kita. Seperti ayat 16. Ada statement, ada kalimat berkata di ayat 16. Bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Amin. Sehingga kalau dengan bantuan Tuhan, maka semuanya akan beres, saudara. Semua akan selesai. Kenapa? Tuhan berperang ganti kita. Kita tidak pernah sendiri. Waktu biarpun banyak tantangan Bapak Ibu mungkin dalam rangka untuk berbuat kebenaran. Dalam rangka untuk pelayanan. Apapun juga kita kerjakan kecuali bukan daging. Kalau seorang melayani dunia itu risiko. Ya, dunia lawan dunia. Tapi kalau melayani pekerjaan Tuhan. Siapa yang melawan Tuhan itu berhadapan dengan Tuhan. Siapa yang berani lawan Tuhan, saudara? Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawannya? Mati, Bapak Ibu, nanti resikonya. Lihat Raja Herodes, kalau baca di Kisah Rasul. Berani sombong-sombong dia. Dimakan, ditampar dengan malaikat Tuhan. Dimakan cacing, saudara. Siapa yang berani, saudara? Apa di dalam Alkitab yang berani melawan Tuhan? Matilah. Nyawa di tangan Tuhan kok. Waktu mari kita lebih begitu takut sama Tuhan. Kita utamakan Tuhan. Kalau bicara pekerjaan Tuhan, harus kita utamakan, saudara. Semuanya berkaitan dengan Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Seandainya Bapak Ibu punya pergumulan, punya masalah, seberat apapun, serahkan ke dalam tangan Tuhan, saudara. Persoalan boleh berat, silakan terberat, seberat-beratnya. Tapi kalau kita berserah sama Tuhan, Tuhan berperang ganti kamu. Karena janji Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ini janji Tuhan buat kita semua. Mari, saya mau kasih ayat terakhir. Dia biarpun kita banyak tantangan. Saya juga dalam melayani pekerjaan Tuhan, sampaikan firman Tuhan, dianggap enak. Banyak tantangan, saudara. Tantangan dari diri saya. Tantangan dari yang lain-lain eksternal. Tapi saya menetapkan mata saya kepada Yesus Kristus. Bahwa Yesus yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan itu dahsyat. Dan saya pegang janji firman Tuhan ini. Saya kasih ayat terakhir. Rom 8 ayat 28 demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Kita adalah anak-anak yang dipanggil sama Tuhan. Kita adalah anak yang sudah dipilih Tuhan. Kita adalah anak yang masuk di dalam rencana Tuhan. Maka kalau masuk dalam rencana Tuhan, kata firman Tuhan, kita tahu sekarang kita dengan melangkah dan iman bahwa Tuhan Yesus Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apapun yang kita kerjakan, kalau bersama dengan Tuhan, pasti ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Ke dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jangan pernah takut, karena Tuhan bersama kita. Seperti dalam Filipi pasal 1, saya kasih ayat lagi, saudara, supaya kita dapat kuat di dalam Tuhan. Supaya dengan Yesus kita sanggup melakukan pekerjaan sampai pada akhirnya. Ini ayat bagus sekali. Filipi pasal 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Selesai membangun kembali karena kita tidak sendiri.
bersama dengan Tuhan. Ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan bersama dengan kita hingga kesudahan alam. Amin. Pagi ini beraktivitaslah bersama dengan Yesus, karena janji Tuhan, Tuhan bersama kita. Amin. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Di senap hidupku terus serta, Tuhan tolong selamanya. Oh Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah. Di senap hidupku terus serta, Tuhan tolong selamanya. Oh Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah. Di senap hidupku terus serta, Tuhan tolong selamanya. Serahkanlah hidupmu pada Yesus dan percaya pada Yesus. Janji Tuhan Yesus akan menyertai engkau sampai kekal selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa, janji Tuhan, Tuhan Yesus bersama kita. Selesaikan membangun kembali, lanjut setiap pekerjaan kita kerjakan. Janji Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.